Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 12 farmasi. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan apa yang kita pelajari juga membawa manfaat. Amin ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, sebelumnya kita sudah belajar tentang kompetensi dasar menerapkan pembuatan sediaan steril ya, sediaan steril. Kemudian di awal kita belajar tentang sterilisasi. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan belajar tentang sediaan steril untuk mata. Dan pada pertemuan hari ini kita lanjutkan ke sediaan steril bentuk injeksi ya, sediaan steril injeksi ya. Marilah kita sama-sama melihat tentang injeksi ya. Apa itu injeksi? Pengertian injeksi ya. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan ya, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan dengan disuntikan atau merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir ya. Jadi injeksi itu dapat berupa larutan ya, kemudian emulsi, kemudian suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan terlebih dahulu atau disuspensikan ya. Sekarang kita lihat sediaan steril dibedakan menjadi 5 ya. Menurut FI edisi 4, menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Yang pertama ya, obat injeksi ya, ini ya, sediaan steril ya. Obat yang ditujukan untuk sediaan injeksi gitu ya. Contohnya injeksi vitamin C dan lidokain ya. Vitamin C indikasinya untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau untuk antioksidan ya. Kemudian lidokain. Ini salah satu contoh untuk apa? Sediaan untuk apa? Untuk anestesi lokal ya. Bentuknya adalah cair. Obat yang ditujukan untuk sediaan injeksi ya, contohnya ya. Kemudian yang kedua injeksi ceftriaxone. Bentuknya adalah serbuk ya. Ceftriaxone untuk apa? Untuk antibiotik ya. Kemudian injeksi camphora oil ya. Dengan pembawa minyak ya. Oil adalah minyak ya. Camphora indikasinya untuk apa? Untuk anti iritasi ya, untuk anti iritan ya. Kemudian kita lihat sediaan padat kering atau cairan pekat ya. Itu sediaan steril ya. Ada sediaan padat kering atau cairan pekat ya. Pelarut diperoleh setelah penambahan pelarut ya. Ditandai dengan nama, bentuk diakhiri dengan kata steril. Contohnya injeksi dihidrostreptomisin sulfat steril ya. Itu salah satu contoh injeksi apa? Antibiotik ya. Dihidrostreptomisin adalah antibiotik ya. Kemudian sediaan steril berupa sediaan padat tetapi mengandung dapar ya. Nama biasanya diakhiri dengan untuk injeksi. Contohnya injeksi aqua for injection ya. Jadi air untuk injeksi. Kemudian cefazolin for injection gitu ya. Cefazolin for injection. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk yang keempat, sediaan steril berupa suspensi serbuk dalam medium cair ya. Pelarutnya medium cair yang sesuai dan tidak untuk disuntikan secara intravena atau ke saluran spinal ya. Nama suspensi ya, kemudian diikuti nama obat, kemudian
diikuti kata steril ya. Itu contohnya adalah cefotaxim injeksi itu ya. Cefotaxim injeksi. Itu bentuknya adalah serbuk ya. Bentuknya serbuk yang harus dilarutkan. Pelarutnya medium cair yang sesuai dan tidak untuk disuntikan secara intravena. Ini suspensi serbuk, contohnya cefotaxim ya. Kemudian yang kelima, sediaan steril berupa sediaan padat kering dengan pembawa. Ditujukan untuk pembuatan suspensi tetapi tidak stabil dalam penyimpanan. Nama sediaan diikuti kata steril untuk suspensi, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya ya, macam cara penyuntikan, gitu ya. Ada beberapa macam cara penyuntikan. Yang pertama adalah injeksi intrakutan ya. Intrakutan berarti apa? Dimasukkan ke dalam kulit ya, atau intradermal ya. Kemudian disingkat IK atau IC ya. Kemudian yang kedua injeksi subkutan atau disingkat SK atau SC atau hipodermik. Subkutan adalah diinjeksikan ke dalam atau di bawah kulit ya. Kalau intra ke dalam kulit, kalau subkutan di bawah kulit ya. Disuntikan di bawah kulit ya. Injeksi intramuskuler. Kalau injeksi intramuskuler disuntikan ke dalam otot atau kita singkat IM ya. Kemudian injeksi intravena atau kita singkat IV ya. Itu kita suntikan ke dalam pembuluh darah vena ya. Kemudian injeksi intraarterium. Kita suntikan ke dalam pembuluh darah arteri atau kita singkat IA ya. Kemudian injeksi intrakardiak ya. Kita suntikan ke dalam jantung gitu ya. Kita suntikan ke dalam jantung atau kita singkat IKD. Kemudian injeksi intratekal ya. Kemudian injeksi intraartikuler ya. Kemudian injeksi subkonjungtiva. Kemudian ada injeksi intrabursa, kemudian injeksi intraperitoneal atau kita singkat IP ya. Ini disuntikan di antara rongga perut, intraperitoneal ya. Kemudian injeksi peridural atau kita singkat PD ya. Kemudian kita lanjutkan ke komponen atau susunan obat suntik ya. Susunan dari obat suntik. Susunan dari obat suntik antara lain ada bahan obat ya, kemudian zat pembawa, kemudian ada bahan tambahan ya. Kita lihat satu persatu untuk bahan obat. Bahan obat harus memenuhi syarat berdasarkan monografi di Farmakope Indonesia ya. Jadi zat aktifnya atau bahan obatnya harus memenuhi syarat yang ada di Farmakope ya. Kemudian pada etiket tercantum PI. Apa itu PI? Proinjeksi ya. Pada etiket tercantum PI atau proinjeksi. Kemudian obat beretiket PA, proanalisa. Bentuk pada obat beretiket PA atau belum tentu memenuhi syarat injeksi, walaupun secara senyawa memenuhi, gitu ya. Kemudian zat pembawa, kita lihat zat pembawa. Zat pembawa ada dua ya, zat pembawa berair dan zat pembawa tidak berair. Kita lihat yang zat pembawa berair terlebih dahulu ya. Zat pembawa berair umumnya dipakai water for injection ya. Air untuk injeksi atau water for injection. Kemudian NaCl, natrium klorida proinjeksi ya. Kemudian ada glukosa proinjeksi gitu ya. Kemudian natrium klorida kompositum proinjeksi dan solutiopetit proinjeksi. Itu ya. Itu contoh
Baiklah, kita lanjutkan ya. Tadi sudah kita lihat zat pembawa berair ya. Kemudian kita lihat air. Air harus memenuhi syarat uji pirogen dan uji endotoksin bakteri ya. Kemudian pembuatan aqua pro injeksi jika diinginkan untuk melarutkan serbuk injeksi harus disterilkan dengan cara sterilisasi A dan C ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sterilisasi ya. Nanti dibuka kembali ya. Sterilisasi A yang seperti apa, kemudian sterilisasi C yang seperti apa. Kemudian NaCl atau natrium klorida dapat ditambahkan untuk memperoleh isotonisitas ya. Kenapa diinginkan isotonis? Agar tidak timbul iritasi atau tidak timbul rasa sakit pada saat disuntikkan ya. Kemudian zat pembawa tidak berair biasanya berupa minyak proinjeksi. Tadi zat pembawa berair. Sekarang kita lihat zat pembawa tidak berair. Biasanya berupa minyak proinjeksi ya. Jadi pembawanya adalah minyak. Untuk injeksi ya, minyak proinjeksi, minyak untuk injeksi. Contohnya adalah oleum sesame. Apa itu oleum sesame? Minyak wijen. Kemudian oleum olivarum. Apa itu oleum olivarum? Minyak zaitun ya. Kemudian oleum arachidis. Apa itu oleum arachidis? Oleum arachidis adalah minyak kacang ya. Sudah, kemudian kita lanjutkan. Pembawa tidak berair digunakan jika ya bahan obat tidak larut dan tidak stabil dalam air ya. Jadi zat berkhasiat atau obatnya tidak stabil di dalam air atau tidak larut di dalam air. Makanya pembawanya kita pilih minyak ya. Pembawa tidak berair atau minyak. Diinginkan efek depoterapi ya. Minyak proinjeksi ya, gitu ya. Kemudian obat suntik dengan pembawa minyak tidak boleh disuntikkan dengan cara IV atau intravena. Hanya boleh secara IM, intramuskuler. Diingat-ingat ya, untuk injeksi atau obat suntik dengan pembawa minyak atau pembawa tidak berair, itu tidak boleh diberikan atau disuntikan dengan cara IV, intravena, disuntikan ke dalam pembuluh darah vena, tidak boleh ya. Kemudian tidak boleh dengan cara IM atau intramuskuler, disuntikan ke dalam otot, itu juga tidak boleh ya. Diingat-ingat ya. Kemudian kita lanjutkan. Syarat minyak proinjeksi ya. Syarat minyak yang bisa dipakai untuk pembawa injeksi ya. Yang pertama adalah harus jernih pada suhu 10 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, tidak berbau tengik ya. Kemudian yang ketiga, bilangan asamnya 0,2 sampai 0,9. Kemudian bilangan iodium 79 sampai 128. Kemudian bilangan penyabunan 185 sampai 200. Kemudian yang terakhir bebas minyak mineral, itu ya. Itu syarat minyak yang bisa dipakai untuk pembawa injeksi. Tadi ada 3 ya di depan disebutkan, ada oleum sesame, minyak wijen, kemudian oleum olivarum, minyak zaitun ya. Kemudian oleum arachidis, minyak kacang ya. Kemudian bahan pembantu atau bahan tambahan ya. Ditambahkan dengan tujuan yang pertama ya. Yang pertama untuk mendapatkan pH optimal 7,4 atau disebut isohidri ya, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan pH optimal, bahan pembantu atau bahan tambahan ditambahkan dengan tujuan ya. Yang pertama mendapatkan pH optimal 7,4 atau disebut isohidri ya. Kemudian mendapatkan isotonis atau tekanan osmosis sama dengan natrium klorida 0,9% B per V. Titik bekunya
min 0,52 Celcius ya, derajat Celcius ya. Kemudian mendapatkan isoioni, memiliki ion yang sama dengan ion dalam darah ya. Dengan ion dalam darah, kemudian ion K+ ya, kemudian ion Na+, Mg2+, Ca2+, dan Cl-. Kemudian sebagai zat bakterisida atau bakteriostatik ya. Bakteriostatik. Jadi zat tambahannya bisa untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan bakterisida ya, menghambat pertumbuhan bakteri dan bakteriostatik ya. Kemudian sebagai anestetika lokal, mengurangi rasa sakit pada tempat penyuntikan ya. Jadi sebagai anestetika lokal, bius lokal ya, untuk mengurangi rasa sakit pada tempat penyuntikan ya. Sebagai stabilitator, menjaga stabilitas selama penyimpanan ya. Biar pada saat atau selama penyimpanan injeksi dalam keadaan stabil. Itu tujuan ditambahkannya bahan pembantu atau bahan tambahan ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini ya, tadi ya. Kemudian syarat bahan tambahan ya. Bahan tambahan ada syaratnya. Antara lain yang pertama adalah tidak berbahaya ya. Jadi tidak berbahaya. Kemudian yang kedua, tidak mempengaruhi efek terapeutik ya. Jadi tidak mempengaruhi efek terapinya ya. Tidak mempengaruhi efek terapeutik. Kemudian yang ketiga, tidak mempengaruhi uji penetapan kadar ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh ditambahkan pewarna ya. Jadi tidak diizinkan untuk menambahkan pewarna pada pada syarat bahan tambahan ya, pada sediaan injeksi. Kemudian yang kelima, pemilihan bahan tambahan harus hati-hati untuk injeksi lebih dari 5 ml pemberian ya. Jadi untuk volume lebih dari 5 ml ya, itu harus hati-hati dalam pemilihan bahan tambahannya ya. Kemudian di sini kandungan raksa atau surfaktan kationik kurang dari 0,01%. Kemudian kandungan karbobutol, kreosol, fenol kurang dari 0,5% ya. Ini apa? Fenol, kreosol itu apa? Zat bakterisida ya. Bakterisida adalah apa? Zat yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian belerang dioksida, kemudian kalium, kemudian natrium bisulfit dan metabisulfit kurang dari 0,2% ya. Nanti dibaca kembali silahkan ya. Sudah ya. Kemudian kita lihat pH optimal atau istilahnya isohidris ya. pH optimal atau isohidris pada angka ya, pada pH 7,4. 7,4 ya. Walaupun begitu, injeksi sering dibuat di luar pH optimal menurut stabilitas cairan tersebut ya. Jadi walaupun begitu ya, walaupun ada pH optimal, tapi injeksi sering dibuat di luar pH optimal menurut stabilitas cairan tersebut ya. Kemudian fungsi pengaturan pH ya, fungsi dari pengaturan pH. Yang pertama adalah menjamin stabilitas obat. Kemudian yang kedua, mencegah rasa sakit saat disuntikan. Jika pH lebih besar dari 9 ya. Kemudian jika pH lebih besar dari 9 dan pH lebih kecil dari 5, gitu ya. Mencegah rasa sakit saat disuntikan. Jika pH lebih besar dari 9 dan jika pH lebih kecil dari 5 ya. Kemudian cara pengaturan pH.
Cara Baiklah, kita lanjutkan lagi ya anak-anakku. Cara pengaturan pH ya. Cara pengaturan pH bisa kita lakukan dengan penambahan zat tunggal ya. Kemudian dengan penambahan larutan dapat ya. Kemudian kita perhatikan ya, perhatian dalam penambahan dapar ya. Dalam penambahan dapar itu salah ketik ya, harusnya dapar. Hanya darah yang mempunyai kapasitas dapar. Kemudian yang kedua, larutan dapat menyebabkan injeksi menjadi hipertonis ya. Hipertonis. Kemudian bahan obat akan diabsorpsi jika kapasitas dapar sudah hilang ya. Itu perhatian dalam penambahan dapar ya. Yang pertama, hanya darah yang mempunyai kapasitas dapar. Kemudian yang kedua, larutan dapat menyebabkan injeksi menjadi hipertonis. Kemudian yang ketiga, bahan obat akan diabsorpsi jika kapasitas dapar sudah hilang. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Larutan isotonis. Syarat isotonis. Yang pertama, sesuai dengan tekanan osmosis cairan tubuh. Kemudian yang kedua, titik beku sama dengan titik beku cairan tubuh. Itu ya. Syarat isotonis ya. Sudah ya. Ini ada pertanyaan, isotonis adalah ya, nanti silahkan dijawab ya. Kemudian hipertonis adalah, kemudian hipotonis adalah ya. Apa yang terjadi jika larutan hipotonis disuntikkan ke dalam tubuh? Apa yang terjadi jika larutan hipotonis disuntikkan ke dalam tubuh? Jika tidak bisa isotonis, lebih baik yang mana dan kenapa ya? Lebih baik hipertonis atau hipotonis ya, nanti ya. Nanti silakan kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Kemudian larutan injeksi harus isotonis pada ya. Yang pertama adalah subkutan, karena jika tidak akan menimbulkan rasa sakit, merusak sel sekitar penyuntikan dan penyerapan bahan obat tidak lancar gitu ya. Kemudian intralumbar ya. Jika terjadi perubahan tekanan osmosis pada cairan lumbar, dapat menimbulkan perangsangan pada selaput otak. Gitu ya. Jadi larutan injeksi harus isotonis pada ya. Yang pertama adalah subkutan ya. Kemudian yang kedua intralumbar ya. Kemudian yang ketiga intravena. Terutama infus intravena dapat menimbulkan hemolisis ya. Jadi diperhatikan harus isotonis ya. Karena kalau tidak isotonis nanti dapat menimbulkan hemolisis ya. Kemudian kita lanjutkan ke perhitungan tekanan osmosis. Ada 4 cara. Yang pertama cara penurunan titik beku. Kemudian yang kedua cara ekuivalensi natrium klorida atau NaCl ya. Kemudian yang ketiga cara faktor disosiasi. Kemudian yang keempat, cara grafik ya. Cara grafik. Kemudian sekarang kita lihat cara penurunan titik beku ya. Yang pertama adalah cara penurunan titik beku ya. Kita lihat penurunan titik beku darah atau air mata adalah min 0,52 derajat Celcius. Kemudian larutan garam fisiologis yang isotonis dipakai larutan NaCl 0,9% ya. Kemudian kita turun ke rumus ya, itu kita lihat ya, kita amati ada rumus untuk mencari titik beku ya. Untuk mencari bobot zat tambahan NaCl ya. Rumusnya adalah B sama dengan 0,52 min B1 kali C ya, per B2. Kita lihat satu persatu komponen atau
yang ada di dalam rumus ya itu ya. B adalah bobot zat tambahan NaCl, kemudian 0,52 adalah titik beku cairan tubuh ya. Kemudian B1 sama dengan PTB zat berkhasiat. Kemudian C sama dengan konsentrasi dalam satuan B per V zat berkhasiat. Kemudian B2 adalah PTB zat tambahan NaCl ya. Kemudian keadaan tekanan osmosis ya. Itu ada isotonis, kemudian hipotonis, kemudian hipertonis, ya. Kemudian isoioni ya, isoioni. Larutan isoioni adalah larutan injeksi harus mengandung ion. Ion-ion yang juga terdapat dalam darah, yaitu ion K, ion Na, ion Mg, ion Ca, dan ion Cl. Kemudian isoioni diperlukan pada pemberian infus intravena ya. Kemudian syarat isoioni diperlukan untuk injeksi dalam jumlah besar, ya. Syarat isoioni diperlukan untuk injeksi dalam jumlah besar ya. Isoioni diperlukan pada pemberian infus intravena ya. Sudah ya. Kemudian kita lihat tentang bakterisida ya. Bakterisida adalah fungsinya untuk menghambat pertumbuhan bakteri ya. Perlu, tidak perlu ya. Yang pertama adalah perlu ya. Bahan obat tidak disterilkan. Itu perlu ditambahkan bakterisida. Kemudian sterilisasi dengan cara penyaringan ya. Itu perlu ditambahkan bakterisida. Kemudian sterilisasi dengan cara pemanasan selama 30 menit dengan suhu 98 sampai 100 derajat Celcius ya. Larutan diberikan dalam takaran berganda ya. Kemudian tidak perlu ditambahkan bakterisida ya. Yang pertama, sekali penyuntikan kurang dari 15 ml. Itu tidak perlu kita tambahkan bakterisida. Kalau volume injeksinya kurang dari 15 ml ya. Kemudian daya bakteriostatik cukup. Itu tidak perlu kita tambahkan bakterisida ya. Misal pada tetes mata dengan asam borat ya, itu tidak perlu kita tambahkan bakterisida. Sediaan untuk mata kan steril juga ya. Kemudian injeksi intratekal, intralumbar, intratekal lagi ya, kemudian peridural, kemudian intrasister. Nah, itu tidak perlu kita tambahkan bakterisida atau zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri ya, gitu ya. Ini anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang anestetika lokal ya. Anestetika lokal. Fungsinya untuk apa? Mengurangi rasa sakit sekitar tempat penyuntikan. Misalnya prokain dan novokain, gitu ya. Tambahan zat atau zat tambahan ya. Zat tambahan itu ada yang berupa anestetika lokal ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakit di sekitar tempat penyuntikan ya. Misalnya contohnya yang bekerja sebagai anestetika lokal atau mengurangi rasa sakit ya. Contoh obatnya adalah provokain ya dan novokain ya. Tadi juga ada lidokain ya. Itu anestetika lokal ya, anestetika lokal ya. Kemudian kita lanjutkan stabilisator. Macam-macam stabilisator. Yang pertama adalah gas inert N2 dan CO2. Berfungsi mencegah terjadinya oksidasi oleh udara ya. Kemudian stabilisator yang kedua adalah antioksidan. Contohnya natrium pirosulfat pada injeksi vitamin C ya. Kemudian pada injeksi adrenalin
lain. Dan baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah edita, itu berfungsi mencegah terjadinya endapan alkaloid ya. Kemudian yang keempat ada asam klorida atau HCl, berfungsi untuk mencegah terjadinya endapan alkaloid dengan mengubah suasana asam. Gitu ya. Kemudian yang kelima itu adalah dapar ya. Dapar berfungsi menambah terjadinya perubahan pH. Jadi untuk tujuan mencapai pH yang optimal tadi ya. pH 7,4 ya, pH optimal. Kemudian yang terakhir solutiopetit dan etilen diamin. Berfungsi untuk menaikkan kelarutan bahan obat ya. Untuk solutiopetit dan etilen diamin. Berfungsi untuk menaikkan kelarutan bahan obat ya, membantu menaikkan kelarutan bahan obat atau zat aktif ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke wadah. Wadah injeksi dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah wadah dosis tunggal. Kemudian yang kedua wadah dosis ganda, gitu ya. Ada wadah dosis tunggal, ada wadah dosis ganda. Kemudian berdasarkan bentuknya kita bisa membedakan, ada dua juga ya. Itu vial atau flakon atau botol ya. Berdasarkan dari bentuknya ya. Vial, flakon, botol itu sama ya. Kemudian yang kedua adalah ampul ya. Jadi ada vial dan ampul. Kemudian berdasarkan bahannya ya. Berdasarkan bahannya juga ada dua, dari kaca dan dari plastik ya, dari kaca dan dari plastik. Dari kaca dan dari plastik. Kemudian syarat wadah kaca ya. Untuk kaca juga ada syaratnya ya. Yang pertama, tidak boleh bereaksi dengan bahan lain. Kemudian yang kedua, tidak boleh mempengaruhi khasiat obat. Jadi tidak boleh mempengaruhi efek terapeutik obatnya ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memberikan partikel kecil ke dalam botol ya. Jadi botol wadahnya tidak boleh menimbulkan partikel ya. Jadi rontokan partikel seperti partikel kecil ke dalam obat gitu ya. Kemudian yang keempat, memungkinkan pemeriksaan isi dengan mudah. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan isi itu bisa lebih mudah untuk wadah kaca. Kemudian yang kelima ya, dapat ditutup kedap. Ya, dapat ditutup kedap. Kemudian yang terakhir, harus memenuhi uji wadah kaca untuk injeksi ya. Jadi harus memenuhi uji wadah kaca untuk injeksi. Sekarang kita lanjutkan, kita lihat tentang kelebihan dan kekurangan wadah injeksi ya. Kelebihan dan kekurangan wadah injeksi. Yang pertama ya, kita lihat kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama adalah dapat ditutup kedap. Kemudian yang kedua, tidak bereaksi dengan isinya ya. Kemudian tahan sterilisasi panas. Jadi nanti sterilisasinya menggunakan sterilisasi uap panas ya, menggunakan udara panas ya. Kemudian yang ketiga, tidak ditembus uap air dan CO2. Kemudian untuk wadah kaca ada kekurangan ya. Kekurangannya ada 4. Yang pertama mudah rusak ya. Kemudian yang kedua, penyimpanan membutuhkan kehati-hatian. Jadi pada saat penyimpanan itu harus hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, berat ya, karena kaca ya, jadi berat ya. Kemudian yang keempat, perlu penutup karet. Perlu penutup karet ya. Perlu penutup karet. Perlu penutup karet. Kemudian kita lihat kelebihan dan kekurangan dari wadah plastik. Tadi wadah kaca, sekarang wadah plastik ya. Yang pertama kita lihat kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama adalah netral, kemudian yang kedua tidak mudah pecah ya karena plastik. Kemudian ringan, tidak berat ya. Kemudian tidak perlu penutup karet. Jadi tidak perlu adanya penutup karet ya. Kemudian kekurangannya dapat tembus uap air.
dan CO2. Kemudian disterilkan dengan sterilisasi gas. Jadi tidak tahan panas. Jadi harus menggunakan sterilisasi gas, gitu ya. Harus menggunakan sterilisasi gas untuk wadah plastik ya. Kalau wadah kaca dia tahan panas. Jadi sterilisasi uap panas ya. Udara panas ya, dia kuat ya. Contohnya menggunakan autoclave. Ya, itu kan sterilisasi panas basah dan panas kering. Panas kering menggunakan oven, panas basah menggunakan autoclave ya. Kemudian kita lanjutkan tutup karet. Digunakan untuk wadah yang terbuat dari kaca. Dibuat dari karet sintetis untuk injeksi minyak. Karet harus tahan minyak, gitu ya. Jadi untuk karet harus tahan terhadap minyak ya. Kalau kita amati ada karet yang kalau kena minyak kemudian membesar itu ya. Kemudian menjadi besar itu ya. Jadi karetnya harus tahan minyak, harus stabil ya. Kemudian cara tutup karet. Yang pertama tidak lengket ya. Kemudian yang kedua tidak melepaskan partikel saat disuntikan jarum, gitu ya. Kalau vial itu kan ada penutup karetnya ya. Jadi jarum suntiknya ya, jarum suntiknya itu menembus tutup karetnya untuk mengambil obatnya ya, untuk mengambil injeksinya, obat suntiknya ya. Jadi jarum suntiknya menembus penutup karetnya ya. Itu untuk biasanya untuk wadah berbentuk vial, flakon ya, botol ya itu ya. Kemudian tidak keruh saat didinginkan ya. Tidak keruh saat didinginkan. Kemudian yang terakhir, uapnya tidak menghitamkan karet timbal ya. Tidak menghitamkan kertas timbal, bukan karet timbal tapi kertas timbal ya. Uapnya tidak menghitamkan kertas timbal, gitu ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan cara mencuci tutup karet. Jadi ya langkah-langkah mencuci tutup karet. Cuci dengan deterjen yang cocok ya. Kita menggunakan deterjen yang cocok ya. Kemudian setelah dicuci dengan deterjen, kita lakukan pembilasan. Bilas dengan air ya. Kemudian setelah dibilas, rebus beberapa kali dengan air baru ya. Jadi dilakukan perebusan ya. Rebus beberapa kali dengan air baru gitu ya. Itu cara mencuci tutup karet. Cara mencuci tutup karet ya. Ini cara mencuci tutup karet ya. Kemudian cara sterilisasi tutup karet. Ini cara mensterilkan tutup karet ya. Masukkan ke cairan bakterisida ya. Jadi tutupnya dimasukkan ke cairan bakterisida. Fungsinya untuk apa cairan bakterisida? Menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian lakukan sterilisasi A ya. Nanti kalian baca kembali tentang sterilisasi. Sterilisasi cara A itu dilakukan menggunakan alat apa? Menggunakan autoclave ya. Pada suhu berapa? Pada suhu 115 sampai 116 selama 15 menit ya. Kalau enggak pada suhu 121 derajat dengan waktu 30 menit. Itu sterilisasi A ya. Lakukan sterilisasi A. Nanti dibuka kembali ya. Farmakope Indonesia edisi 3-nya kalian buka kembali ya. Kemudian biarkan selama 7 hari, gitu ya. Dibiarkan selama 7 hari atau 1 minggu ya. 7 hari atau 1 minggu ya. Kemudian cara pembuatan obat suntik. Yang pertama kita lakukan persiapan. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah pembuatan. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan ya. Jadi ada 3 tahapan cara pembuatan obat suntik atau injeksi ya. Yang pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua pembuatan, kemudian yang ketiga kita lakukan pemeriksaan ya. Kemudian kita lihat persiapan. Persiapan ada beberapa langkah yang harus kita lalui ya. Yang pertama adalah ada perencanaan ya. Kemudian ada perhitungan penimbangan untuk bahan-bahan yang diperlukan ya. Kemudian ada penyaringan, kemudian pengisian, kemudian penutupan wadah, kemudian sterilisasi ya. Kemudian yang terakhir
uji steril pada teknik Kita lanjutkan ya. Cara aseptik atau aseptis ya, pembuatan. Ini kita masuk ke pembuatan ya. Tadi kan ada tahap-tahap ya, tahap-tahapnya tadi sudah kita lihat ya. Yang pertama adalah apa tadi? Persiapan ya, kemudian pembuatan, kemudian pemeriksaan ya. Kemudian di persiapan ada 7 tahap yang harus kita lalui. Kemudian sekarang kita lihat ke pembuatan ya. Pembuatan ada 2 cara. Yang pertama dengan cara aseptik, kemudian yang kedua cara non-aseptik ya. Kita lihat cara aseptik. Digunakan jika bahan akan rusak dengan sterilisasi, gitu ya. Itu cara aseptik. Jika zat aktif atau bahan obat yang akan dibuat sediaan injeksi itu akan rusak dengan sterilisasi. Makanya kita lakukan cara pembuatan dengan cara aseptik. Kemudian cara non-aseptik digunakan bila bahan tahan terhadap sterilisasi ya. Diingat. Kapan kita menggunakan metode aseptik pada pembuatan injeksi ya? Pada saat zat aktif yang akan kita buat injeksi itu mudah rusak dengan sterilisasi ya. Jadi kita buat secara aseptik. Prosesnya pembuatannya sudah aseptik atau steril ya. Kemudian cara non-aseptik. Kapan kita lakukan cara non-aseptik? Bila bahan obat atau zat aktif yang akan kita buat sedia injeksi tahan terhadap sterilisasi, gitu ya. Tahan terhadap sterilisasi. Jadi dengan cara non-aseptik ya. Kemudian pemeriksaan tadi ya. Yang pertama kan persiapan ya. Kemudian pembuatan. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan. Ada beberapa pemeriksaan untuk sediaan injeksi ya. Yang pertama adalah pemeriksaan kebocoran ya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan sterilisasi. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan pirogen. Kemudian yang keempat, pemeriksaan kejernihan dan warna. Kemudian yang kelima, pemeriksaan keseragaman bobot ada ya. Bukan hanya di tablet ya, kemudian pil ya, itu kan ada keseragaman bobot ya. Injeksi pun ada keseragaman bobot ya. Puyer juga ada ya, pulpres ya. Kemudian pemeriksaan keseragaman volume ya. Jadi kita lihat keseragaman volumenya juga, kemudian keseragaman bobot ya. Kemudian kita lanjutkan, kita lihat seperti apa pembuatan injeksi secara aseptik. Itu ya. Jadi ada, kita ikuti anak panah. Yang pertama ya, kita lihat ada bahan obat atau zat aktif ya. Kemudian kita tambahkan zat pembawa ya. Zat pembawa tadi ada yang berair dan tidak berair ya. Untuk yang berair kita bisa menggunakan air dan air bisa ya. Natrium klorida juga bisa ya. Kemudian untuk yang tidak berair kita menggunakan minyak. Ada 3 minyak yang bisa kita pakai ya. Yang pertama oleum sesami, minyak wijen ya. Kemudian oleum arachidis, minyak kacang. Kemudian oleum olivarum atau minyak zaitun ya. Ini zat pembawa ya. Kemudian zat pembantu itu ya. Zat pembantu ya. Jadi ada 3 komponen injeksi yang akan kita campur, yang akan kita buat injeksi. Yang pertama adalah bahan obat atau zat aktif ya. Ini pembuatannya secara aseptik. Berarti zat aktifnya dia tidak tahan terhadap sterilisasi ya. Jadi dilakukan dengan pembuatan secara aseptik ya. Bahan obat, kemudian zat pembawa, kemudian zat pembantu ya. Kemudian setelah itu alat untuk pembuatan gelas ya. Alat untuk pembuatan dari gelas, alat gelas ya. Itu dicuci ya, kemudian disterilkan. Kemudian disterilkan, kemudian dilarutkan ini di ruang steril ya. Kemudian wadah atau ampul atau vial ya. Wadah tadi bisa berupa, kalau dilihat dari bentuknya bisa berupa ampul ya, bisa berupa vial ya.
bisa berupa vial ya. Kemudian kita siapkan wadah, ampul, wadahnya ampul bisa, vial bisa ya. Sebelumnya kita cuci terlebih dahulu, kemudian kita sterilkan ya, kita sterilkan. Setelah itu diisi ya, diisi, kemudian ditutup kedap, kemudian dikarantina ya, kemudian diperiksa, kemudian diberi etiket dan dikemas. Itu ya. Kita ikuti anak panahnya ya. Kita ikuti anak panahnya, nanti kalian baca kembali ya. Kalian baca kembali alur cara pembuatan injeksi secara aseptik ya. Kenapa menggunakan metode aseptik? Karena zat aktif atau bahan obatnya dia tidak tahan terhadap sterilisasi ya. Diingat-ingat itu ya. Jadi bahan obat, kemudian zat pembawa, kemudian zat pembantu ya. Kemudian masuk yaitu dilarutkan di ruang steril, dilarutkan di ruang steril. Menggunakan alat gelas ya, alat untuk pembuatan dari gelas ya. Dicuci dan disterilkan, kemudian digunakan untuk melarutkan bahan obat, zat pembawa dan zat pembantu di ruang steril, gitu ya. Kemudian kita siapkan wadah berupa ampul dan vial ya. Sebelumnya kita cuci dulu dan kita sterilkan. Setelah itu baru kita isi sediaan injeksi tadi, campuran antara bahan obat, zat pembawa dan zat pembantu. Kita isikan ke dalam ampul atau vial ya. Kemudian kita tutup kedap, kemudian kita lakukan karantina ya. Kemudian diperiksa ya. Kemudian yang terakhir diberi etiket dan dikemas. Itu ya. Itu cara pembuatan injeksi secara aseptik, secara steril. Jadi prosesnya sudah dilakukan secara steril. Kemudian yang kedua cara non-aseptik ya. Kapan kita lakukan cara non-aseptik atau metode non-aseptik? Apabila bahan obat atau zat aktif tahan terhadap sterilisasi ya. Itu sama ya, jadi bahan obat, kemudian zat pembawa ya, kemudian zat pembantu dilarutkan di ruang steril menggunakan alat untuk pembuatan dari gelas ya. Dicuci terlebih dahulu ya. Jadi alat untuk melarutkan itu dari gelas dicuci terlebih dahulu, kemudian kita pakai untuk melarutkan 3 komponen injeksi ya. Antara lain bahan obat, zat pembawa, dan zat pembantu ya. Setelah itu, setelah kita larutkan, kemudian kita lakukan penyaringan, disaring ya. Disaring. Kemudian sama kita siapkan wadah ya. Kita siapkan wadah berupa ampul atau vial. Sebelumnya dicuci terlebih dahulu ya, ampul dan vialnya. Kemudian diisi dan ditutup kedap ya. Setelah larutan dari 3 komponen injeksi di atas itu ya disaring, kemudian diisikan ke wadah yang sudah dicuci ya. Wadahnya berupa ampul dan vial ya. Kemudian ditutup kedap, kemudian baru dilakukan sterilisasi, disterilkan ya. Kalau cara aseptik tidak mengalami sterilisasi karena bahan atau zat aktifnya tidak tahan sterilisasi. Tapi yang non-aseptik setelah ditutup kedap kita lakukan sterilisasi ya, kita sterilkan ya. Kemudian setelah disterilkan baru kita karantina ya. Setelah karantina baru diperiksa, kemudian tahap terakhir diberikan etiket dan dikemas ya. Jadi diberikan etiket dan dikemas itu ya anak-anak ya. Nanti dibaca kembali ya, dibaca kembali ya. Jadi ada 2 metode atau cara pembuatan injeksi. Yang pertama dengan cara aseptik karena zat aktif atau bahan obatnya tidak tahan terhadap sterilisasi ya. Kemudian yang kedua dengan cara non-aseptik karena bahan obatnya tahan terhadap sterilisasi. Jadi sterilisasi dilakukan di tahap akhir ya, setelah dikemas, ditutup kedap, kemudian disterilkan ya. Kemudian sekarang kita lihat pemeriksaan kebocoran ya. Pemeriksaan kebocoran pada sediaan injeksi. Untuk injeksi dengan sterilisasi panas ya, ampul disterilkan dalam posisi secara terbalik ya. Jadi kalau wadahnya ampul,
posisinya secara terbalik. Pada saat sterilisasi, kita lanjutkan lagi ya anak-anak untuk injeksi dengan sterilisasi panas ya. Ini pemeriksaan kebocoran. Untuk injeksi dengan sterilisasi panas ya, bisa menggunakan autoklaf ya. Kalau bentuknya ampul, disterilkan dalam posisi secara terbalik ya. Kemudian vial setelah disterilkan masukkan dalam larutan metilen blue ya dengan konsentrasi atau kadar 0,1%. Itu ya anak-anak ya. Kemudian secara aseptik diperiksa dengan dimasukkan ke eksikator atau divakumkan ya, itu ya. Untuk pemeriksaan kebocoran ya, pemeriksaan kebocoran. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan sterilisasi. Dilakukan untuk melihat ada tidaknya jamur ya, kemudian bakteri ya, dan ragi yang hidup ya. Jadi ada jamur, bakteri dan ragi. Kemudian uji dilakukan dengan teknik aseptik yang cocok ya. Perhatian, pengawet dan antibakteri harus dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Itu ya untuk perhatiannya, pengawet dan antibakteri ya atau bakterisida harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Cara pemeriksaan. Pembenihan A untuk pemeriksaan adanya bakteri. Pembenihan tioglikolat untuk melihat adanya bakteri aerob ya. Kemudian pembenihan tioglikolat dengan pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius untuk melihat bakteri anaerob. Gitu ya. Jadi ada aerob dan anaerob. Pembenihan B untuk melihat adanya jamur dan ragi. Gitu ya. Jadi ada bakteri, jamur, dan ragi ya. Pembenihan pada asam amino. Gitu ya. Nanti kalian baca kembali ya. Kalian baca kembali ya. Kemudian pemeriksaan pirogen ya. Pirogen adalah zat yang berasal dari hasil metabolisme mikroorganisme atau zat eksotoksin ya. Cara menghilangkan pirogen yang pertama alat tahan panas. Dipanaskan dengan suhu 250 derajat Celcius selama 30 menit untuk alat tahan panas. Aqua Pro injeksi ya. Aqua PI atau Aqua Pro injeksi dididihkan dengan H2O2. Apa itu H2O2? Hidrogen peroksida atau perhidrol ya. Selama 1 jam atau 1 liter air ditambahkan KMNO4 kemudian disuling. Itu untuk Aqua Pro injeksi ya. Kalau untuk alat tahan panas dipanaskan pada suhu 250 derajat selama 30 menit ya. Ini bisa dengan oven ya. Kemudian Aqua Pro injeksi ya. Aqua Pro injeksi dididihkan dengan hidrogen peroksida atau H2O2 atau perhidrol ya. Selama 1 jam atau 1 liter air ditambahkan KMNO4. Apa itu KMNO4? Kalium permanganas ya. Kemudian disuling ya. Kemudian cara yang ketiga dilakukan dengan cara absorpsi atau penyerapan. Itu pemeriksaan pirogen. Kemudian kita lanjutkan ke cara pencegahan pirogen. Cara pencegahan pirogen yang ada 3 ya. Yang pertama air suling segera digunakan setelah disuling. Itu ya. Kalau kita menggunakan air suling atau aqua distillata ya, air yang disuling ya, aqua des ya, air suling segera digunakan setelah disuling ya. Kemudian dijaga jangan sampai memercik ya. Kemudian alat yang digunakan harus seaseptis mungkin. Itu cara untuk mencegah pirogen. Kita lanjutkan uji pirogenitas. Uji pirogenitas itu dengan melihat kenaikan suhu pada kelinci, sumber pirogen ya.
Sumber pirogen adalah air suling dan wadah, gitu ya. Itu sumber pirogen ya. Kemudian pemeriksaan kejernihan dan warna. Diperiksa dengan melihat wadah pada latar belakang hitam ya. Jadi menggunakan latar belakang hitam, kain hitam atau kertas hitam ya. Hitam, putih, hitam atau putih ya. Dan disinar dari samping gitu ya. Dan diberi sinar dari samping. Kemudian kotoran berwarna terlihat pada latar belakang putih. Jadi nanti kalau ada kotoran berwarna itu akan terlihat di latar belakang putih. Kemudian kotoran tidak berwarna terlihat pada latar belakang hitam. Jadi menggunakan latar belakang hitam dan putih ya. Kemudian diberi sinar dari samping. Ya itu ya. Untuk pemeriksaan kejernihan dan warna gitu ya Mbak Mas ya. Nanti dibaca kembali Mbak dan Mas ya. Dibaca kembali. Kemudian untuk pemeriksaan keragaman bobot dan volume yaitu ya. Bobot yang tertera pada etiket tidak lebih dari 120 mg antara 120 sampai 300 mg, 300 mg atau lebih. Kemudian batas penyimpangannya 10% ya, tidak kalau bobot yang tertera pada etiket tidak lebih dari 120 mg, itu batas penyimpangannya adalah 10%. Kemudian untuk bobot antara 120 sampai 300 mg, batas penyimpangan 7,5%. Kemudian untuk bobot 300 mg atau lebih, bobot penyimpangan adalah 5%. Gitu ya. Untuk sediaan injeksi atau obat suntik sudah selesai ya, sudah kita sampaikan selesai ya. Nanti untuk obat suntik atau injeksi nanti kalian bisa menggunakan buku Ilmu Resep Dr. Andes Samsuni. Kalian punya ya, itu buku pribadi ya. Jadi kalian baca di situ sudah cukup lengkap ya. Sudah cukup lengkap, silahkan dibaca ya. Nanti kalau mau tambahan ya nanti bisa mencari di buku Ilmu Resep, buku Ilmu Meracik Obat Prof. Anif ya. Nanti jadi dari buku Ilmu Resep Dr. Andes Samsuni, kalau kalian ingin menambahkan literatur lain, kalian bisa buka buku Ilmu Meracik Obat Prof. Anif ya. Kalau enggak, Farmakope Indonesia edisi 3, silahkan kalian buka-buka, kalian baca ya. Kemudian untuk pertemuan hari ini, silahkan kalian mengisikan presensi ya, anak-anakku sekalian mengisikan presensi di kolom komentar ya, di kolom komentar ya. Kemudian untuk tugas ya, untuk tugasnya coba kalian mencari contoh sediaan injeksi, masing-masing 3 ya, masing-masing 3 menggunakan literatur Medianet. Jadi kalian searching ya, mencari sediaan injeksi masing-masing 3 ya. Nanti kalian cari berdasarkan ini berdasarkan pembawanya ya, berdasarkan pembawanya, pembawa berair dan pembawa tidak berair ya. Coba ya kalian cari ya, nanti melalui Medianet masing-masing 3 ya, masing-masing 3. Kemudian kalian cari istilah tadi yang belum saya sampaikan ya, istilah cara pemberian injeksi, istilah cara pemberian injeksi di depan ya, sebentar. Cara pemberian injeksi yang belum saya sampaikan ya, coba kalian searching ya. Injeksi intratekal, itu cara pemberiannya dengan cara seperti apa ya. Kemudian atau disuntikan ke bagian mana ya. Intratekal. Kemudian injeksi intraartikuler ya. Kemudian injeksi subkonjungtiva, silahkan dicari searching ya.
kemudian injeksi intrabursa ya, kemudian injeksi peridural. Itu saja. Silahkan tugasnya dicari ya nanti ya, searching melalui Medianet ya. Kemudian kalian kirim melalui email Budiana seperti biasa ya nanti ya. Dikirim email ke Budiana ya. Kirimkan ke email saya ya, nanti saya rekap ya. Nanti saya rekap seperti biasa ya, Mbak. Siapa yang sudah mengumpulkan tugas dan siapa yang belum ya. Nanti untuk yang masih tertinggal silahkan disusulkan ya. Sudah ya. Sampai di sini jangan lupa nanti anak-anakku sekalian ya, anak-anakku tercinta ya, nanti kalian jangan lupa presensi di kolom komentar. Kemudian kalian kerjakan tugas ya. Literaturnya menggunakan literatur Medianet. Jadi kalian searching ya, Kalian cari 3 macam injeksi, masing-masing 3 ya, masing-masing 3 macam injeksi untuk dengan pelarut berair dan tidak berair ya. Kemudian kalian cari cara pemakaian injeksi tadi yang sudah Budiana sebutkan ya. Ya nanti kemudian dikirim email. Itu saja ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Apabila ada kekurangan atau apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang Bu Diana sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.